Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mujtaba wa ala alihi ahlu sidqi wal wafa amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kaifa halukunna ya talibat? La'alakunna fi sihatin wa afiyah wa fil hamasah al-jadidah. Tayyib, naltaki marratan ukhra ma'ana fi darsi al-aqidah. Darasna sabiqan an bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Darasna kadzalika fi hadzal bab surah An-Nahl al-ayah mi'ah wa insyurun wa kadzalika darasna an surah Al-Mu'minun al-ayah sab'ah wa khamsun ila wahid wa sittun. Tayyib, summa akhadna kadzalika al-hadis Husain bin Abdurrahman, lakin akhadna makna hadzal hadis. Ya talibat, tarakna sabiqan surah Al-Mu'minun fi fawaid wa munasabah al-ayah li rabab. Tayyib, saubayyin qalilan an fawaid wa munasabatil ayah lil bab min surah Al-Mu'minun, summa nastamir fi darsina wa sana'khud al-ma'ani min hadis Husain. Di dalam surat Al-Mu'minun tertinggal ya fawaid dan munasabah ayat. Ustadzah belum jelaskan ternyata. Ya, Ustadzah lupa. Dan sudah ada yang mengingatkan, barakallahu fika. Tidak usah disebut siapa yang mengingatkan. Tayyib. Surat Al-Mu'minun yaitu tentang sifat-sifat orang mukmin. Kita bacakan lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Allah. Ya, ini ciri-ciri orang yang merealisasikan tauhid di dalam dirinya, dan mereka adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yaitu siapa aja orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Allah. Kemudian walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Suma ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu orang-orang yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan, dan mereka
orang-orang yang bersegera untuk memperoleh kebaikan. Baik. Mubasyaratan ila fawaid min hadhil ayah lianna syarahna wa darasna syarhil kalimat thumma syarhi al-ijmali wal an al-fawaid. Na'am, nasitu qalilan hunaka man tas'al fi makna fi syarhi al-kalimat hunaka bi ayati rabbihim hunaka nau'an al-ayat as-sam'iyah wal ayat al-kauniyah. Al-ayat as-sam'iyah bimakna Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Al-Qur'an, wa asani al-ayat al-kauniyah bimakna seperti keagungan-keagungan Allah, yaitu termasuk dengan ayat, dan ini yang dinamakan ayat kauniyah. Summa al-fawaid al-awwal wujub al-khauf min azabillah, wajibnya takut dengan azab Allah, ya, sehingga kita akan berhati-hati dalam berbuat, dan itu sifat orang mukmin. Summa asani wujubul iman bi ayatillahi wa bidalalatiha 'alal murad, wajib beriman dengan ayat-ayat Allah, yaitu juga termasuk sifat-sifat orang mukmin. Kemudian yang ketiga, tahrimu syirk bijami anwa'ihi wa suwarihi, haramnya syirik dalam bentuk apapun. Kemudian yang keempat, al-ihtimam biqaulil a'mal minas sifat as-solihin, ya, selalu memperhatikan amal-amal soleh. Apakah amal soleh kita ini diterima di sisi Allah atau tidak? Nah, sifat berhati-hati inilah sifat orang soleh. Maka dia akan selalu berhati-hati dengan makanan apa yang dia makan, atau dia berhati-hati dengan perbuatan yang menyebabkan tidak terkabulnya doa dan amal soleh. Ya, ini yaitu sifat orang mukmin, selalu berhati-hati dengan perbuatannya, karena mereka takut perbuatannya itu mengakibatkan tidak terkabulnya doa, tidak terkabulnya amal-amal soleh, ya. Kemudian yang kelima, istihbab al-munafasah fi a'mali al-khair, berlomba-lomba dalam kebaikan itu hukumnya mustahab, ya, diperbolehkan. Summa munasabatil ayah lil bab haitsu dhallatil ayah al-karimah ala anna man ittasafa bihadhihi sifat wa tahhara nafsahu minasyirk al-muhbit lil a'mal faqad istawjaba jannah bila hisab wala azab li'annahu bidzalika qad haqqaqa tauhid wa hadza jazaa'un man haqqaqahu, ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa sifat-sifat orang mukmin, sifat-sifat orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab ini, yaitu orang-orang yang selalu mensucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan keji, dari perbuatan-perbuatan syirik. Maka mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, dan inilah imbalan untuk orang-orang yang membuktikan tauhid di dalam dirinya, atau inilah imbalan untuk orang-orang yang merealisasikan tauhid di dalam dirinya, sehingga mereka akan takut kepada Allah, akan takut dengan azab Allah, akan takut jika amal mereka tidak diterima. Maka mereka akan berhati-hati, dan mereka pun beriman dengan ayat-ayat Allah, tidak menyekutukan Allah. Hakadha sya'nul mu'min la'allana nastati an nuhakkik at-tauhid
fi qulubina wa fi nafsina. Tayyib. Suma al-an namdi ila hadis Husain bin Abdurrahman. Insyaallah di pertemuan ini Ustaz akan mengambil syarhul kalimat aja karena ini panjang pembahasannya. Mubasyaratan. Syarhul kalimat. In qadda al-barihah. In qadda bimakna saqata. Saqatat al-barihah, ya artinya jatuh. Apa yang jatuh? Bintang ya. Di sini disebutkan ayyukum ra'al kaukab alladzi inqadda al-barihah. Bintang yang jatuh. Al-barihah ya aqrabu lailah madiyah. Al-barihah bimakna waktu malam yang paling dekat atau malam yang sudah berlalu. Ya, al-barihah itu artinya semalam. Suma ludiktu aku disengat atau digigit. Ludiktuhu aqrab ini artinya kalajengking. Ya, berbahaya ya karena kalajengking ini sangat berbisa. Irtaqaitu istamala ruqyah asy-syar'iyyah. Ya, kemudian dia itu meruqyah dirinya sendiri. Karena bisanya kalajengking ini sangat berbahaya sehingga Husain ini dia meruqyah dirinya sendiri. Summa la ruqyah bimakna la ruqyah anfa'u aula. Ya, bimakna tidak ada ruqyah yang lebih baik dan lebih manjur daripada ruqyah karena ain dan sengatan. Summa al-ain isobah al-ain ghairuhu bi ainihi. Al-ain ini penyakit ain. Ada yang tahu penyakit ain? Penyakit ain itu yaitu gangguan yang disebabkan oleh pandangan mata seseorang. Misalnya ada orang cantik. Kemudian kalian berkata, "Ih, orang itu cantik banget." Tanpa bilang Masya Allah, ya kalian takjub dengan sesuatu tanpa bilang Masya Allah, tanpa bilang Barakallah, itu dia akan mendapatkan penyakit ain. Entah dia akan sakit atau tiba-tiba dia terjatuh nyampe mukanya berubah jadi jelek, ya itu bisa jadi. Ya ini disebabkan penyakit ain, disebabkan oleh pandangan seseorang tanpa dia takjub dengan seseorang, tetapi dia tidak memuji Allah, ya. Dan ini dosa hukumnya jika kita melakukan seperti ini. Dan adapun obat untuk penyakit ain ini bisa diruqyah, kan disebutkan dalam hadis ini, ya bisa ruqyah. Kemudian bisa juga kalau misalnya orang yang ditakjubin itu dia tahu bahwa seseorang itu tidak mengucapkan Masya Allah, tidak mengucapkan Barakallah. Nah, kemudian orang yang takjub dengan seseorang itu dia harus berwudu, kemudian air wudunya itu ditampung, dan orang yang terkena ain itu dia berwudu bekas wudunya orang yang memberinya penyakit ain, yang menyebabkannya penyakit ain. Hakadha fahimtunna? Penyakit ain itu ada, ya, tapi sebagian orang yang tahu. Summa hummah al-hummah hiya sum al-aqrab wa ghairuha. Al-hummah itu artinya sengatan. Hiya sum al-aqrab. Sum itu artinya racun. Kalajengking, ya. Ada yang menanyakan,
Ustazah, ini sengatan apa? Disengat lebah atau disengat apa? Ya, ini di dalam hadis ini disengat kalajengking atau disengat hewan yang berbisa. Summa ahsana man intaha ila ma sami'a. Telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Ahsanu man intaha ila ma sami'a bimakna man akhadha biha balaghahu minal ilm fa amila bihi faqad ahsan. Nah, barang siapa yang mendapatkan ilmu dan dia mengamalkannya, maka dia telah berbuat baik. Suma ar-rahtu bimakna yutlaqu 'alal jama'ah dunal asyarah. Ar-rahtu itu jumlah orang kurang dari 10. Dan arti dari ar-rahtu di sini jumlah antara 3 sampai 70 orang. Suma qaulu sawad bimana ashkhas min bu'di la adri manhum. Ya, saking banyaknya sehingga sehingga Nabi SAW itu tidak tahu siapa aja mereka. Ya, sawad itu artinya, kenapa disebut sawad? Karena saking banyaknya sehingga kelihatan dari jauh itu hitam gitu. Jadinya disebut dengan sawad. Karena saking jauh nada dan saking banyaknya orang. Yaitu kelompok manusia yang terlihat dari jauh. Ya, bisa juga diartikan sawad ini artinya individu. Di anna uzurna fi hadis di hadis Husain ini dilihat dari bawah ya, 1 2 3 4 5. Nah, hadhihi ummatuk faqila li hadhihi ummatuk. Nah, afwan. Fa idza sawadun a'dham fa nadartu qala Rasulullah fa nadartu ila sawadun a'dham. Afwan, fa nadartu ila sawadun 'azim faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannah bighairi hisab wala 'adzab. Maka dikatakan manusia kepadaku, ini adalah umatmu, dan di antara mereka terpilih 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya, karena mereka berhasil merealisasikan tauhid pada diri mereka. Kembali lagi ke fakhadan nas bimana takallamu wa tanadharu, ya, memperbincangkan mereka. Yang diperbincangkan mereka adalah orang-orang yang memperbincangkan mereka adalah sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Cuma makna la yastarkun, orang yang tidak meminta ruqyah, la yatlubuna ahadan an yarkihim, tidak meminta seseorang untuk meruqyahnya. Suma la yaktawun bimakna la yatlubuna ahadan yakwihim, tidak meminta diobati dengan besi panas. Kemudian la yatatayyarun, tidak menganggap sial. La yatatayyarun bimakna la yatasya'amun, artinya la yatasya'amun itu tidak pesimis. Jadi mereka itu tidak pesimis seperti mengurungkan niat untuk melakukan sesuatu kebaikan karena omongan orang lain. Nah, ini la yatatayyarun bimana la yatasya'amun. Summa yatawakkalun bimana ya'tamiduna 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Ya'tamidun, bersandar diri kepada Allah. Wal intimad as-sahih huwa al-mashhub bi ittikhadil asbab al-mubahah. Semua makna anta minhum tulhiqu bihim, artinya engkau termasuk golongan mereka. Suma sabaquka biha bimana ay hadhihi al-masalah. Dan qala Rasulullah kepada seseorang,
ketika seseorang meminta untuk didoakan agar dia masuk surga tanpa hisab, kemudian kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasha. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW tidak bermaksud mengatakan tidak kepada orang itu, tapi beliau bersabda, engkau sudah didahului Ukasha, karena Ukasha perangainya baik dan akhlaknya terpuji dan keutamaannya, sehingga Rasulullah menunjuk Ukasha, anta minhum, kamu dari golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Taib naktafi bihadza ya talibat la'alla antuna tafhamna faman lam tafham fa'alaiha an tas'al. Ya, ditunggu semua saya, siapa yang belum paham silakan ditanyakan. Bagi yang sudah menanyakan kemarin sudah usah ada jawab ya. Naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.